Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dipertemukan kembali melalui media Zoom ini untuk melanjutkan Bible Study kami tentang topik Alkitab bercerita, dan kami sedang mengkonsentrasikan pikiran hati kami membaca kitab Rut. Ialah firman-Mu melalui cerita Alkitab ini bersuara sampai ke kedalaman hati kami dan ikut mempengaruhi cara kami berpikir, cara kami mengambil keputusan, cara kami bersikap dan berperilaku. Tuhan, jadikanlah firman-Mu itu hidup di dalam kami oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa bergabung ataupun masih sedang dalam perjalanan atau dimanapun mereka berada. Tangan-Mu yang penuh kasih itu menyertai mereka, kiranya seperti Engkau menyertai kami semua juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, kita melanjutkan dengan kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Bisa minta tolong berbagi membaca ayat 1 sampai 9 oleh Ibu Esther, kemudian ayat 10 sampai 18 bisa minta tolong Ibu Delana. Oke. Oke, Rut pasal 3, demikian bunyinya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuannya telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat penggirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dan dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat penggirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkanlah nyala selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu.
Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab Engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sejajar tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tidakkanlah itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertua itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai itu diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertua itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ya, terima kasih Bu Esther dan Bu Delana. Selamat siang Ibu Ana di Jakarta. Selamat malam, Pak. Ya, kita sudah sampai pada pembacaan pasal yang ketiga dari kitab Rut dengan episode yang baru. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya narasi dari kitab Rut ini tidak henti-hentinya memperagakan kepada kita, pembaca, betapa para tokohnya adalah orang-orang yang di dalam kebaikannya rela melakukan tindakan-tindakan yang melebihi biasa. Melakukan tindakan-tindakan yang extraordinary. Entah mereka itu doing something extra miles, entah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui yang wajib, atau tindakan-tindakan yang berani, bahkan melampaui kelaziman budaya pada waktu itu. Jadi kitab Rut ini tidak henti-hentinya memberikan impresi kepada kita
bahwa orang-orang di dalamnya, tokoh-tokoh di dalamnya itu orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang extraordinary. Bahkan kondisi yang menyekitari mereka juga kondisi yang extraordinary. Pokoknya semua membuat kita itu sebagai pembaca dikejutkan. Kita dibuat terkejut oleh hal-hal yang extraordinary itu. Tapi ini juga salah satu teknik pencerita sebetulnya. Teknik bercerita untuk memikat perhatian pembaca, yaitu kita dibuat terkejut karena hal-hal yang extraordinary. Kita dikejutkan di awal mula oleh kejadian bencana bertubi-tubi yang dialami keluarga Naomi. Diceritakan dengan cukup dingin apa yang dialami oleh Naomi dan kita pembaca dibuat terkejut. Lalu kita dikejutkan juga oleh keberanian dan kerelaan Ruth untuk mengikuti mertuanya kembali ke kampung halamannya untuk seterusnya. Dia orang Moab, tetapi sekarang dia berani mengikuti mertuanya pulang ke negeri asing untuk seterusnya. Bahkan dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kita dikejutkan oleh keberanian dan kerelaan Ruth itu. Kita dikejutkan oleh letupan emosi dari kepahitan Naomi yang menuduh Tuhan sedang memusuhi dia. God is against me. Dia menumpahkan kepahitan itu. Kita dibuat terkejut. Kita juga dikejutkan oleh kebaikan hati pemilik ladang, tempat Ruth memungut bertih-bertih gandum, yang kemudian sengaja menjatuhkan bertih itu supaya diambil oleh Ruth, dan kita dikejutkan oleh hasil yang didapat oleh Ruth yang begitu berlipat kali ganda. Nah, cerita ini semua memberikan kepada kita impresi yang mengejutkan, karena yang terjadi adalah hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang extraordinary. Nah, sekarang sekali lagi kita membaca episode lanjutan yang membuat kita terkejut lagi. Dan di sini, di episode ini, pemain utamanya adalah Ruth dan Boaz. Tetapi tokoh utama cerita yaitu Naomi tetap membayangi di belakang episode ini. Episode yang menghadirkan sesuatu yang membuat kita terkejut lagi. Nah, sebelum memasuki episode itu lebih dalam, sekedar gambaran untuk membuat kita lebih mengerti setting tempatnya. Nah, di tempat penggilingan gandum pada waktu itu ada suatu bidang datar, entah itu permukaan batu yang berbidang cukup luas, atau itu tanah keras yang sengaja diratakan untuk keperluan menumpuk di atasnya berkas-berkas gandum sesudah dipanen. Jadi memang tempat pengirikan itu biasanya agak keluar kota, dan itu kemudian ada di daerah cukup bawah karena kota Bethlehem itu posisinya di atas. Sehingga disebut di situ bahwa Ruth itu kemudian turun ke bawah. Karena memang tempat penggirikan itu ada di posisi yang di bawah, di luar kota.
Dan di situ pasti ada permukaan datar untuk menumpuk di atasnya berkas-berkas gandum sesudah dipanen. Lalu nanti gandum-gandum itu dibiarkan semalaman sampai keesokan harinya. Lalu keesokan harinya ada angin pagi hari yang menerbangkan sekam-sekam ringan, sedangkan gandum yang padat stay di situ. Jadi memang sengaja orang Jawa bilang diler gitu ya, ditebar di situ, lalu kemudian dibiarkan kena angin, nanti bagian sekamnya, gabah-gabahnya itu akan dengan sendirinya terbang, terbawa angin, sedangkan gandumnya yang padat itu tetap ada di tanah. Jadi itu cara mereka memulai sesuatu proses yang kemudian nanti disebut penggilingan gandum itu. Jadi gambaran ini Anda bisa baca di Mazmur pasal 1, ketika di Mazmur 1 ayat 4 itu disebut demikian. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ya, jadi gambaran sekam itu selalu dianggap sebagai ringan, tidak ada isinya, dia cuma kulit belaka yang enteng, kalau kena angin ya terbang. Itu digambarkan, itulah orang fasik, kata pemazmur. Tapi kalau orang benar, the righteous man, itu lebih seperti gandum. Dia padat, berisi, tidak mudah diterbangkan oleh angin. Ini sebuah gambaran yang menarik juga gitu ya. Oke, kita kembali, itu gambaran sekedar tentang setting tempatnya. Nah, entah mengapa si bos yang bernama Boas ini pergi sendiri menjaga tumpukan gandum itu melewati malam. Padahal sebagai bos, dia bisa menyewa orang untuk itu. Dan itu sangat bisa dan sangat biasa. Ya. Mestinya bos-bos itu, pemilik ladang seperti Boas, tidak perlu menjaga sendiri. Melewati malam, dia bisa sewa penjaga untuk itu. Tetapi entah mengapa Boas melakukannya sendiri. Ya. Namun begitulah memang kenyataannya. Ya, di sini Boas digambarkan tampil sebagai sosok seorang kaya yang kerajinannya melebihi yang lazim. Dia bos, tapi dia masih punya kebiasaan turun tangan, mengerjakan sendiri sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pegawainya. Itu yang dilakukan oleh Boas. Kebiasaan turun tangan sendiri ini rupanya dinotis oleh banyak orang di kampung Bethlehem. Sehingga Naomi pun mendengar. Naomi juga tahu, di ayat 2 disebutkan Naomi itu tahu kalau malam ini Boas akan ada di tempat pengirikan itu untuk menjaga gandumnya melewati malam. Karena memang orang sudah tahu, orang yang bernama Boas ini suka turun tangan sendiri juga pada saat penuaian gandum. Sehingga kabar-kabar tentang kebiasaannya itu sudah bukan rahasia lagi. Semua orang tahu. Naomi juga mendengar. Nah, itulah gambaran tentang Boas lagi di sini, yang dalam kenyataan sehari-hari kita akui juga ada kalanya kita masih menemui orang-orang kaya yang seperti ini, bukan? Orang-orang kaya yang masih mengerjakan sendiri hal-hal yang seharusnya dia bisa bayar orang untuk itu. Ya, nah itulah yang dilakukan oleh
Boaz. Nah, rupanya tindakan berani, ya, ini yang melatar belakangi episode ini, tindakan berani dari Ruth mengikuti mertuanya, membuat mertuanya itu tidak putus-putusnya memikirkan masa depan anak menantunya yang sudah menjanda itu. Ya, saya kemarin di retreat sempat mengatakan apa yang kita lakukan itu akan memantul, ya, akan terrefleksi balik, memantul kembali. Jadi tindakan Ruth yang membela Naomi begitu rupa itu memantul balik. Naomi juga ikut memikirkan Ruth begitu rupa. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang normal, kita akan menerima kebaikan itu memantul kembali karena itu hukumnya. Ya. Nah, tindakan berani dari Ruth itu membuat Naomi justru tahu bahwa dia dicintai oleh Ruth. Oleh sebab itu dia membalas cinta itu juga. Tapi kita juga tahu sebelumnya kenapa Ruth juga berani membela Naomi begitu, karena Naomi memang mencintai menantunya itu. Ya. Jadi ini semua saling berbalasan dan ini semua adalah reflection. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian karena itulah Naomi terus memikirkan masa depan dari menantunya yang sudah janda itu. Lalu akhirnya lahirlah gagasan berani dari Naomi. Gagasan yang berani muncul di benaknya. Lalu dia berkata, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Itu disebutkan di ayat 1. Yang disebut tempat perlindungan ini dalam arti harafiah adalah shelter, tempat penampungan. Tetapi di dalam konteks budaya pada saat itu, frasa ini, tempat perlindungan ini, mencarikan tempat perlindungan ini, adalah sebuah ungkapan yang spesifik. Ungkapan dari orang tua yang mencarikan suami untuk anak perempuannya. Itu frasa ini mengatakan tentang itu. Ya, mencarikan tempat perlindungan bagimu. Alkitab dalam bahasa Inggris beberapa menyebut to find a rest for you. Istilah ini ungkapan. Ya, jadi ungkapan untuk menjelaskan orang tua yang mencarikan pasangan hidup untuk anak perempuannya. Mencarikannya sebuah keluarga, tempatnya untuk berlindung. Itu sebabnya Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu menyebutnya home. Ada yang menerjemahkan itu dengan home, ada yang menerjemahkan dengan permanent home, to find a home for you, atau to find a rest, supaya kamu bisa find rest di situ, ya, dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi sebuah ungkapan untuk menjelaskan bahwa ada orang tua yang sedang mencarikan jodoh untuk anak perempuannya. Jadi, di sini Naomi digambarkan sedang berupaya mencarikan suami lagi bagi Ruth demi masa depannya. Dia tahu bahwa Ruth itu sudah menyerahkan dirinya untuk mengikuti dia pindah ke negeri asing. Jadi Naomi merasa bertanggung jawab
untuk mencarikan suami lagi bagi Ruth. Dan dia melihat hukum perkawinan Levirat sebagai jalan menuju ke situ. Hukum perkawinan saudara atau sanak famili yang terdekat untuk menikahi janda dari keluarga, anggota keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa anak. Itu perkawinan Levirat. Lalu Naomi melihat potensi penebus, ya, saya sudah jelaskan Kamis lalu kan ya, salah satu tugas penebus itu adalah melakukan perkawinan Levirat. Ya. Nah, potensi penebus itu dilihat Naomi ada pada Boas yang masih terhitung sanak famili juga dari mendiang suaminya. Nah, faktor-faktor kebetulan seperti sedang terpampang di hadapan Naomi. Dia melihat ada Boas, orang ini baik pada menantunya, dan orang ini sanak famili, dia masuk di dalam kriteria bisa menjadi penebus itu, termasuk melakukan perkawinan Levirat dengan Ruth. Jadi Naomi sedang berusaha memainkan peran mak comblang istilahnya, ya, melakukan peran mak comblang di dalam episode ini. Nah, dalam rangka memainkan peran ini, Naomi melihat peluang yang baik bagi Ruth untuk bisa bertemu Boas, untuk masuk dalam pembicaraan tentang kemungkinan kawin Levirat itu. Jadi otak mak comblangnya jalan sudah. Ya. Dia mau mengatur sebuah pertemuan dan dia melihat ada momentumnya, gitu. Ya. Yaitu malam ketika Boas melakukan kebiasaan uniknya menjaga sendiri gandum tuaian dari ladangnya sebelum digiling keesokan harinya. Kebiasaan dari Boas ini terdengar oleh oleh Naomi, dan Naomi melihat malam itu adalah waktu yang baik untuk mempertemukan mereka berdua. Maka diperintahkannya Ruth yang patuh itu untuk bersiap diri. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Dan Ruth pun menjawab, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ya. Jadi kelihatan sekali bahwa memang Naomi mendorong Ruth untuk pergi dan mempersiapkan pertemuan itu. Sebabnya disuruh mandi, berurap. Yang dimaksud berurap itu adalah pakai minyak wangi. Ya. Jadi kalau Anda membaca Alkitab Perjanjian Baru yang terbaru, ya, yang tahun 2023, itu diterjemahkan pakailah minyak wangi, gitu ya. Jadi ganti baju yang terbaik, pakai minyak wangi, mandi tentu saja, ya, itu akan membuat penampilan Ruth tentu saja lebih istimewa. Itu harapan dari Naomi, dan Ruth memang menuruti. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat peluang
Di situ dengan Naomi melihatnya dengan cukup cermat. Dia melihat ada momentumnya. Dan dia melihat itu sebagai opportunity yang baik. Lalu dimintanya Ruth untuk beraksi di situ. Ya. Dia memesankan supaya Ruth beraksi nanti sesudah Boas makan dan minum supaya hatinya senang. Jadi Ruth mempersiapkannya dengan cermat. Ya, dia mau Ruth itu, Naomi maksud saya, menyiapkannya dengan cermat. Dia mau menantunya nanti datang dan menemui Boas pada waktu yang tepat, yaitu ketika Boas sudah makan dan minum dan dia sudah hatinya senang setelah selesai dengan melihat hasil panennya banyak. Alkitab bahasa Inggris NIV menerjemahkan Boaz was in good spirits. Was in good spirits. Sedangkan New English Translation menerjemahkan Boaz feeling satisfied. Feeling satisfied. Sedangkan King James Version dan American Standard Version menerjemahkan his heart was merry. His heart was merry. Oleh karena itu Alkitab LAI terjemahan terbaru tahun 2023 menerjemahkan hatinya gembira. Kalau Eugene Peterson dalam The Message menerjemahkan felt great. Ya, jadi sama. Semua gambarannya jelas bahwa Naomi menghendaki nanti kalau suasana hati dari Boas itu sudah oke, hatinya gembira, dia feel great, waktu itulah Ruth disuruh masuk. Nah, saudara, prinsip ini penting, ya, menemukan waktu yang baik untuk berbicara itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Ya, bahkan suami istri pun harus tahu itu, gitu. Ya, suami istri pun harus tahu kapan waktu yang baik untuk bicara hal-hal yang penting, hal-hal yang serius. Ya. Jangan bicara asal bicara ketika suasana hati tidak siap untuk itu bisa menimbulkan justru konflik yang tidak perlu. Itu kalau dalam keluarga, ya, dalam pekerjaan, di dalam hubungan pergaulan dengan teman dan seterusnya itu tetap berlaku juga. Ya, kalau orang ingin berbicara sesuatu, itu penting menemukan momentum yang baik. Bahkan sekarang perundingan-perundingan bisnis itu dilakukan dalam situasi orang makan bersama. Ya, makan bersama itu menjadi kesempatan orang untuk melakukan perundingan bisnis. Karena apa? Karena mau diambil momentumnya, suasana hati yang baik. Itu prinsip yang penting di dalam pergaulan, di dalam negosiasi, dan seterusnya. Jadi, suasana yang baik itu salah satu syaratnya adalah ketika suasana hati sedang baik, sedang positif, sedang gembira. Itulah saatnya orang berbicara. Sebab suasana hati sangat menentukan hasil percakapan itu. Kita tahu, saudara, paling enak itu ngomong dan berurusan dengan happy people. Ya. Ini kalau pakai istilahnya retreat kita kemarin itu happy, ya, happy people.
Paling enak kalau orang itu ngomong dan berurusan dengan happy people. Sedangkan orang-orang yang tidak happy itu akan condong mendatangkan kesulitan untuk kita. Orang-orang yang menjadi sumber masalah itu sebenarnya adalah orang-orang yang basically unhappy. Orang-orang yang membawa kerepotan dalam pergaulan itu adalah orang-orang yang sebenarnya gelisah dengan dirinya sendiri. Unhappy. Orang-orang unhappy akan cenderung membuat orang lain juga unhappy. Ya. Oleh sebab itu berurusan dengan orang-orang yang tidak happy itu repot. Sebaliknya, dengan orang yang happy, segala urusan akan terasa lebih ringan. Segala urusan akan terasa lebih enak. Semua urusan akan terasa lebih lancar. Much easier to deal with happy people than the unhappy ones. Ya, itu sebuah hukum kehidupan yang berlaku di mana-mana. Berurusan dan deal with orang-orang yang happy itu selalu lebih lancar. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak akan mempersulit orang. Ya. Karena mereka pada dasarnya orang-orang yang satisfied dengan dirinya, satisfied dengan keadaannya, sehingga mereka tidak akan mempersulit orang lain. Oleh sebab itu prinsip bernegosiasi dengan orang dalam keadaan dia happy itu penting. Ya. Itu prinsip yang diterapkan di sini oleh Naomi. Dia menunggu sampai Boaz itu betul-betul dalam kondisi yang satisfied. Sekalipun Boaz adalah orang baik, gitu ya. Tetapi tetap terhadap orang baik pun kita harus menemukan momentum yang baik. Nah, kemudian adegan selanjutnya di malam hari itu terus terang memang mengundang banyak pertanyaan. Ya, apa yang terjadi sebetulnya? Ya, Ruth itu tidur di bawah kakinya Boaz, selimutnya Boaz disingkapkan, lalu dia ndelesep di situ. Ya, istilahnya dia itu tidur di situ. Ya, apa yang terjadi sebetulnya? Adegan ini mengundang banyak spekulasi penafsiran. Malah ada yang sampai ekstrim menduganya sebagai ada hubungan seksual di antara Ruth dan Boaz. Hanya itu diperhalus oleh pencerita kitab Ruth, tidak dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi hubungan seksual malam itu. Tetapi saya sepakat dengan penafsir F.B. Hui Jr. Penafsir ini mengatakan spekulasi seksual itu terlampau mengada-ada. Ya. Selain itu tidak dinyatakan di dalam teksnya, kita harus hati-hati menafsirkan kalau teksnya tidak mendukung. Ya. Jadi selain itu tidak dinyatakan di dalam teksnya, kita juga jangan terlampau memasukkan pikiran orang modern. Pikiran orang modern yang cenderung mengarah kepada adegan seksual kalau ada lelaki dan perempuan sendirian di malam hari. Ya, itu pikiran orang modern yang terlalu banyak menonton film-film barat. Ya, kita itu kalau nonton film barat itu isinya memang kalau ada pria dan wanita itu bersendirian malam hari, ya itu sudah pasti arahnya mau kemana kita tahu gitu ya. Tapi itu cenderung adalah pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh movie-movie ala barat ya. Jika Anda nonton film Timur ya, coba tonton film Turki misalnya. Film Turki bagus-bagus, saudara-saudara. Di film-film Turki tidak selalu begitu.
Meskipun ada orang yang bercinta, ya pria dan wanita, tetapi tidak selalu kedapatan kalau mereka bersendirian terus pasti itu sebuah adegan seksual. Tidak. Film-film timur lebih tidak seperti itu. Sekarang loh, ya. Apalagi ini cerita dari dunia budaya timur dekat kuno. Ya. Jadi budaya timur dekat kuno. Jadi saya sepakat dengan F.B. Hui bahwa kita terlalu mengada-ada kalau kita berpikir bahwa malam itu terjadi hubungan seksual antara Ruth dan Boaz. Tidak. Yang terjadi ya seperti yang dikatakan di dalam teks itu. Ya. Bahwa memang Ruth itu membuka selimut di kaki Boaz dan dia tidur di situ sebagai sebuah ungkapan permintaan. Ada permintaan memang. Nah, apa itu? Jadi yang terjadi begini, saudara. Yang terjadi itu lebih merupakan tindakan berani dari seorang perempuan zaman itu, ya, untuk minta dirinya dinikahi menurut aturan kawin Levirat. Itu yang terjadi. Jadi Ruth itu memang minta dirinya dinikahi menurut kawin Levirat. Jadi dalam hal ini Ruth memang bertindak berani. Walaupun dia memakai bahasa tubuh dan kata-kata yang sopan di balik ungkapan kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ayat 9. Ya, dia memakai ungkapan bahasa yang sopan sekali, bahkan bahasa puitis, ya, untuk menjelaskan ungkapan itu, tapi sebenarnya bagi Boaz yang mendengar artinya jelas. Dia bisa menangkap maksudnya dengan terang sekali. He got it, gitu, ya. Ruth itu sedang memohon dirinya ditebus sebagai janda tanpa anak dari sanak famili Boaz, yaitu Mahlon, almarhum suaminya. Bukan Kilion, ya. Ruth itu suaminya Mahlon. Kalau kami selalu saya menyebut Kilion, minta maaf, itu kesalahan. Ya. Jadi seharusnya Mahlon. Kalau Kilion itu yang suaminya Orpa. Ya. Jadi Ruth di sini sedang memohon dirinya ditebus sebagai jandanya Mahlon oleh Boaz. Dengan kata lain, dia sedang memohon untuk dinikahi oleh Boaz. Terus terang memang untuk konteks budaya waktu itu nggak ada yang berani begitu. Ya, seorang perempuan minta dirinya dinikahi. Sekarang pun saja orang Amerika nggak ada yang begitu. Ya, orang Amerika pun kalau perempuan kalau mau menikah itu diminta dinikahi ya dia tunggu dipropose. Ya, lakinya mesti sujud di depannya dia gitu ya, deprok gitu sambil menyerahkan cincinnya untuk dia itu dipropose dalam sebuah kesempatan yang surprising dan seterusnya. Tapi tidak terbalik, ya. Tidak yang pria dipropose, tidak. Ya, itu sekarang, ya. Apalagi pada zaman dulu, ya, nyata-nyata itu sesuatu yang sungguh-sungguh extraordinary. Itulah yang dilakukan oleh Ruth, gitu, ya. Jadi kitab ini cukup mengejutkan kita dengan sebuah tindakan yang extraordinary dari seorang perempuan lemah yang bernama Ruth, posisi janda, tetapi dengan berani dia memohon untuk dinikahi oleh Boaz. Itulah yang terjadi malam itu. Kita juga jangan membaca keterus-terangan Ruth ini secara negatif, ya. Apalagi dengan pikiran orang modern, ya. Yaitu Ruth itu seperti orang mau take advantage dari Boaz. Tidak. Sebab
Yang dipikirkan Ruth adalah menebus kami. Dia tidak bilang menebus aku, tapi menebus kami. Maksudnya dia dan mertuanya, menantu Naomi. Ya. Jadi dia di sini konteksnya memikirkan nasib mertuanya juga. Sebab untuk itulah dia pergi ke Bethlehem untuk mendampingi Naomi yang sudah tua itu. Untuk membantu Naomi bisa survive sesudah bencana yang menimpa keluarganya. Oleh sebab itu dia berjuang lewat perkawinan Levirat untuk bisa menebus mereka berdua ya, dari kondisi kejandaan yang membuat mereka lemah itu. Dan motivasi yang mulia ini jugalah yang dilihat oleh Boas. Itu sebabnya kita membaca respons Boas. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Ayat 10. Boas mengatakan Ruth itu menunjukkan kasih yang lebih lagi dari yang pertama dulu. Menunjukkan kasih kepada siapa? Ya, kepada Naomi. Ya. Jadi Boas melihat Ruth itu benar-benar mengabdi kepada mertuanya itu. Dia bukan hanya bersedia bekerja mencari penghidupan untuk mertuanya itu, melainkan dia juga bersedia menjalani prosedur kawin Levirat, termasuk dengan Boas yang usianya terpaut tidak sedikit rupanya. Ya, oleh sebab itu, Boas menyapa dia sebagai anakku. Ya. Jadi di situ kita tahu bahwa usia Boas dan Ruth itu terpaut cukup banyak. Sehingga Ruth tentu jauh lebih muda, Boas itu lebih mirip ke arah orang tuanya, sehingga Boas juga menyebut dia anakku. Begitulah yang dilihat Boas, sehingga Boas mengatakan bahwa Ruth itu tidak mencari orang yang muda. Ya. Dia bersedia menjalani kawin Levirat dengan Boas, orang yang sudah berusia itu. Begitulah yang dilihat Boas pada perempuan Moab yang satu ini. Orang yang mengabdi dengan sepenuh hati untuk mertuanya dan bersedia melakukan apa saja, tentu dalam batas yang baik. Kalau toh dia menikah, dia mau menikah melewati jalur kawin Levirat itu. Itu sebabnya Boas menyebut dia, semua orang di kampung Bethlehem menyebut Ruth itu perempuan baik-baik. Ayat 11. Sedangkan LAI tahun 2023 menerjemahkan perempuan baik budi. Itu saya kira lebih tepat, ya. New English Translation dan American Standard Version menerjemahkan a worthy woman. Sedangkan NIV menerjemahkan a woman of noble character. A woman of noble character. Sedangkan The Message oleh Eugene Peterson menarik. Dia menerjemahkan what a courageous woman you are. A real prize.
What a courageous woman you are. A real prize. Itu terjemahan dari Eugene Peterson untuk ayat 11 yang menyebut Ruth itu perempuan baik-baik. Nah, pertanyaan Pak Budiono yang dulu, apakah Ruth ini cantik parasnya? Kita tidak tahu persis, sebab teksnya tidak berbicara ke arah itu. Tetapi yang pasti, teks cerita ini berbicara tentang kebaikan hati atau karakternya yang menonjol. Karakter yang mulia dari seorang wanita. Dia memiliki inner beauty, kalau istilah sekarang. Ya. Ruth ini perempuan yang punya inner beauty. Dan untuk seorang pria baik-baik dengan usia yang sudah matang seperti Boas, dengan kedudukan dan kehormatan yang dimilikinya, kecantikan dari dalam ini, inner beauty-nya Ruth ini agaknya lebih utama. Ya. Dan itu menurut saya masuk akal. Untuk pria yang baik-baik juga, ya, seperti Boas, dengan usia yang sudah cukup matang, dia tentu lebih mantap dengan perempuan yang punya inner beauty itu. Jadi apakah Ruth itu secara penampilan luar cantik atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Tapi yang pasti yang membuat Boas itu terpesona adalah karakternya. Itu sebabnya dia disebut sebagai woman of noble character untuk terjemahan NIV. Dugaan saya yang paling memikat Boas tentang karakter Ruth adalah keberaniannya. Oleh sebab itu tidak salah juga kalau Eugene Peterson menerjemahkan what a courageous woman you are. Dia menekankan courageous. Jadi Eugene Peterson sudah menafsir ya, dengan terjemahan itu, dan tafsirannya menurut saya bertanggung jawab. Ya, tafsiran yang tepat karena dia menonjolkan sisi karakter keberanian dari Ruth. Dari awal Boas itu sudah notice keberanian perempuan asing yang satu ini. Dia berani meninggalkan comfort zone-nya, berani meninggalkan negerinya, berani meninggalkan keluarganya, berani mengadu nasib di negeri perantauan. Dia berani membela mertuanya yang lemah. Dia berani kerja keras. Dia berani berbicara. Dia berani memperjuangkan nasib. Dia berani untuk jujur dan berani menerabas batas-batas kelaziman budaya. Dia berani dianggap terlalu berani. Itu Ruth. Bukankah ini noble character yang juga justru diutamakan di dalam diri perempuan di zaman sekarang ini. Ya, noble character yang di-highlight oleh zaman sekarang menurut saya dari seorang perempuan juga adalah ini. Ya, keberaniannya untuk maju ke depan, keberaniannya untuk memimpin, keberaniannya untuk take responsibility,
keberaniannya untuk to be independent, keberaniannya untuk speak up, dan seterusnya. Ya, itu noble character dari seorang wanita yang dari waktu ke waktu rupanya dinantikan. Dan luar biasa, karakter seperti ini sudah ada pada seorang Ruth pada zaman yang kuno sekali. Bahkan Injil Matius menginclude nama Ruth ini di dalam daftar silsilah Yesus Kristus bersama perempuan yang bernama Tamar, bersama perempuan yang bernama Rahab, bersama perempuan yang menjadi istri Daud, yaitu bekas istri Uria, Batsheba. Di dalam daftar silsilah Yesus Kristus ada nama-nama perempuan yang kontroversial, yaitu Tamar, Rahab, Batsheba, dan Ruth sendiri. Jadi di sini kita melihat memang peran dari Ruth ini begitu di-highlight karena dia memang tampil menonjol dengan karakter keberanian yang extraordinary, ya, tidak lazim untuk zamannya. Akan tetapi, itu tentang Ruth, akan tetapi di samping peran Ruth yang menonjol dan berani di dalam episode ini, kita juga menyaksikan peran behind the scene yang dimainkan oleh Naomi. Bahkan tersirat kepada kita bahwa Boaz tahu itu, bahwa Naomi itu ada di belakang layar. Boaz cukup tua, sekaligus cukup cerdas untuk menangkap sinyal pesan dari Naomi di balik tindakan berani menantunya itu pada malam hari itu. Boaz tahu Ruth berani sampai pada tahap itu, minta dirinya dinikahi, itu bukan hanya Ruth sendiri, pasti ada peran Naomi. Oleh karena itu, kemudian ketika Ruth pulang, Boaz memberikan 6 takar jelai gandum yang ditampung dalam selendang yang dikenakan oleh Ruth, disuruh bawa pulang. Itu sebetulnya adalah pengiriman bahasa pesan. Sebaliknya, dari Boaz kepada Naomi. Oleh karena itu, ketika pulang dan bercerita kepada mertuanya, Ruth menyampaikan ucapan Boaz, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ayat 17. Jadi dengan begitu, Boaz sebenarnya lewat 6 takar jelai itu sedang mengirim pesan kepada siapa? Mengirim pesan kepada Naomi. Dan dari situ Naomi mendapat keyakinan akan respons yang positif, sekaligus jaminan ada tindak lanjut, ada follow up dari sisi Boaz. Tidak heran dia kemudian berkata kepada Ruth untuk menenangkan hati menantunya itu. Ya, menurut saya masuk akal ya, Ruth itu pasti ada gelisahnya, saudara, karena dia sudah melakukan tindakan berani. Seorang wanita melamar pria, itu sesuatu yang luar biasa berani, gitu ya. Bagaimana hasilnya sesudah ini, dia tentu ya berharap-harap cemas, kalau sampai tidak terjadi lah, ya malu, gitu, ya kan, dan seterusnya. Setelah itu kemudian Naomi menghibur dia. Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu,
Sebab orang itu, Boas maksudnya, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ayat 18. Jadi Naomi menangkap pesan dari Boas lewat 6 takar jelai gandum di selendang Rut itu. Dia tahu bahwa Boas serius. Oleh sebab itu dia berkata kepada Naomi, kamu tenang-tenang saja, nak. Orang itu pasti ngurus semuanya dengan baik. Meskipun dia belum tahu hasil akhirnya, tetapi Rut melihat pengharapan ada karena Boas yang menjamin dengan karakternya dia juga. Ya. Jadi sebenarnya di sini ada dialog secara tidak langsung. Ada indirect dialogue antara Naomi dengan Boas. Ya. Jadi menarik. Yang bertemu adalah Ruth dan Boas. Ada dialog directly antara Ruth dengan Boas. Tetapi juga sebenarnya ada indirect dialog antara Boas dengan Naomi. Ada indirect message yang saling diseberangkan antara Naomi dengan Boas yang tidak pernah ketemu in person itu. Itulah yang ingin dikatakan oleh pencerita, dan indirect dialogue, indirect messages ini dipakai oleh pencerita untuk mempersiapkan kita, pembaca, untuk membaca indirect message atau pesan yang tidak langsung dari Tuhan kepada Naomi. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Karena kita sudah bertanya terus dari awal kan, Tuhan ini merespons apa pada Naomi? Naomi sudah dengan pahit menuduh Tuhan memusuhinya dengan bencana yang dia alami. Dan Tuhan diam. Tidak ada penjelasan apa-apa. Tapi sekarang pencerita menggiring kita untuk mulai pelan-pelan belajar melihat indirect message yang Tuhan ingin sampaikan kepada tokoh utama cerita yang bernama Naomi ini. Ya, jadi lewat peran Boas dan Naomi yang sedang berjumpa secara indirect ini, dengan cerdas penulis cerita ini mempersiapkan pembacanya, meskipun tidak ketemu in person, meskipun tidak ada ucapan langsung, orang bisa mengirim pesan secara indirect. Dan Tuhan, meskipun dia diam, dia tidak menjawab Naomi langsung, bukan berarti Tuhan tidak mengirim pesan secara indirect kepada Naomi. Kita disiapkan untuk itu. Pesan apakah dari Tuhan itu? Kita akan gali jawabannya dalam episode berikutnya. Oke, kita selesai dengan pasal 3. Nanti kita masuki episode terakhir di pasal 4 Kamis depan, saudara-saudara.